Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya di channel saya Ida ke Ida. Saat ini saya mau sharing kepada teman-teman semuanya tentang asuransi. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui semua, uh, di negara kita ini ada asuransi pemerintah, yaitu asuransi BPJS, yang kalau pegawai negeri itu sudah otomatis ya kita dipotong gaji kita untuk BPJS ini ya. Seperti saya juga dipotong setiap bulannya. Tetapi yang saya bahas di sini bukan tentang BPJS, teman-teman. Yang saya ingin bahas di sini adalah tentang asuransi kesehatan Allianz ya. Jadi selain BPJS, saya ada mengikuti asuransi secara pribadi, yaitu asuransi kesehatan Allianz. Kenapa saya memilih asuransi Allianz? Awalnya itu sebenarnya dulu sekali saya mengikuti asuransi beasiswa Allianz. Itu awalnya ya. Nah, asuransi beasiswa Allianz ini saya waktu itu karena pendapatan saya juga minim, jadi saya sesuaikan dengan pendapatan saya. Saya ikutlah asuransi beasiswa ini untuk putra saya. Nah, setelah saya mengikuti asuransi beasiswa ini, saya lihat sistem pembayarannya pada saat putra saya masuk ke SD, SMP, SMA dan kuliah, sistemnya kok bagus sekali ya, ndak ribet, ndak macam-macam ya. Begitu saatnya masuk SD langsung ditransfer ke rekening, kemudian masuk SMP tak transfer ke rekening, pokoknya simple dan ndak berbelit-belit, ndak ada birokrasi yang jelimet. Itu membuat saya tertarik untuk melirik asuransi atau jenis asuransi yang lain di Allianz. Lalu saya pelajari asuransi kesehatannya, saya perhatikan, dan akhirnya saya ikut asuransi kesehatan sejak kurang lebih 11 tahun yang lalu ya, saya mulai. Nah, setelah itu saya memilih asuransi kesehatan yang rawat inap, teman-teman. Saya merasa sangat bersyukur dan terbantu sekali dengan asuransi kesehatan rawat inap ini, teman-teman. Kenapa? Karena satu ya, birokrasinya ndak jelimet ya, ndak macam-macam, ndak neko-neko, ndak aneh-aneh. Jadi misalnya nih teman-teman, uh, misalnya sakit yang diharuskan dirawat inap di sebuah rumah sakit. Jadi kita bisa langsung memilih dokter mana yang kita inginkan. Itulah enaknya. Jadi tidak perlu minta rujukan sana sini, tidak perlu mengajukan bukti kalau kita harus rawat inap dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kita merasa badan kita ada sesuatu yang salah dan ingin dirawat inap, kita tinggal menunjuk dokter. Saya mau rawat inap, saya mau dokter spesialis yang ini. Selama saya dirawat inap, dan kita langsung masuk ke kamar yang sesuai dengan level yang kita pilih pada saat pembayaran premi. Itu yang pertama, tidak dipersulit oleh birokrasi untuk rawat inap. Lalu yang kedua yang saya sukai adalah sangat jelas perhitungan atau sistemnya ya. Jadi betul-betul betul-betul transparan ya. Jadi saya bisa menghitung kira-kira berapa total penggunaan asuransi saya pada saat saya dirawat inap. Jadi misalnya begini teman-teman. Misalnya level yang saya bayar pada saat pembayaran premi adalah level E, di mana level E itu misalkan harga kamarnya yang ditanggung oleh asuransi adalah 500.000 per hari misalnya ya. Kemudian obat-obatan 8.500.000 per rawat inap misalnya ya, seperti itu. Nah, dari sana saya sudah bisa hitung teman-teman. Jadi misalkan saya mengambil kamar yang harga 600.000 per hari, berarti saya harus bayar ekstra 100.000
seperti itu. Karena yang ditanggung oleh asuransi saya hanya 500.000 seperti itu. Kemudian misalnya obat-obatan yang ditanggung adalah 8.500.000 per rawat inap. Jadi misalnya pada saat itu obat saya sudah berjumlah 6 juta misalnya ya, berarti masih ada 2,5 juta lagi yang belum saya pakai, misalnya seperti itu. Jadi semua bisa terhitung. Lalu misalnya visit dokter spesialis 175.000 per hari misalkan. Lalu ternyata di rumah sakit tersebut visitnya 200.000 misalnya, jadi hanya 25.000 saya nombok ya, istilahnya seperti itu. Jadi jelas sekali. Dan yang ketiga yang saya sukai adalah rumah sakit manapun boleh saya pakai ya. Jadi misalkan sekarang ada beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan Allianz, jadi bisa saya gunakan kartu member saya. Jadi tidak perlu saya bayar pakai cash, jadi tinggal gesek kartu member Allianz tersebut. Nah, seandainya pun rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan asuransi Allianz, kita tetap bisa menginap atau bisa mendapatkan rawat inap di rumah sakit tersebut dengan sistem reimburse ya. Jadi kita bayar dulu semuanya, nanti baru kita klaim ke Allianz seperti itu. Lalu hal yang keempat yang membuat saya bersyukur juga adalah sangat mudahnya sistem klaim atau meminta pembayaran untuk rawat inap kita. Jadi misalnya pada saat kita rawat inap itu, rumah sakit yang kita tuju adalah rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan Allianz. Jadi kita pakai sistem reimburse, kita bayar dulu lalu kita klaim ke asuransi. Nah, pada saat kita klaim itu gampang sekali teman-teman. Jadi hanya mengirimkan kwitansi dan segala sesuatu yang diberikan oleh rumah sakit tersebut. Jadi kita kirim semuanya. Nanti setelah kirim semua, tunggu dalam jangka waktu 15 hari kerja. Nanti akan ada surat dari Allianz dan langsung masuk ke rekening uang penggantiannya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sejak saya mengikuti asuransi Allianz ini, saya sangat merasa terbantu oleh asuransi ini dan merasa dipermudah sekali semua urusan-urusan tentang kesehatan saya. Dan oleh karena itulah maka saya sampai saat ini tetap menggunakan asuransi Allianz yang model rawat inap. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang asuransi Allianz atau yang ingin tahu lebih banyak tentang asuransi Allianz, bisa cari-cari di Google ya, itu sangat bermanfaat. Dan sekali lagi asuransi Allianz ini sangat membantu. Mungkin itu saja teman-teman ngobrol-ngobrol kita kali ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar, silahkan tanyakan dan beri komentar di kolom komentar. Saya tunggu. Dan terima kasih semuanya untuk support-supportnya selama ini. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.